Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi. Apa kabar? Semoga teman-teman baik-baik saja ya. Dan semoga teman-teman sudah melakukan latihan soal ya. Jadi buat teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K, perbanyak latihan soal teman-teman. Oke, video ini khusus untuk teman-teman asesor ya. Jadi video ini cocok untuk persiapan kompetensi teknis untuk teman-teman asesor, teman-teman analis dan peranata SDM aparatur. Silakan melihat video yang lain karena video ini nggak cocok buat teman-teman analis dan pranata. Karena asesor ini teman-teman, dia itu pekerjanya lebih ke asesmen ya, beda sama analis dan pranata. Kalau kami yang dianalis sama pranata kan lebih general ya, terkait kepegawaian mulai dari pengadaan sampai pensiun. Kalau asesor ini benar-benar cuma apa ya, ngerjakan terkait pengembangan kompetensi gitu ya, atau assessment, penilaian kompetensi. Oke teman-teman, jadi untuk teman-teman asesor, bisa melihat di Permenpan nomor 39 tahun 2020 ya, tentang jabatan fungsional asesor SDM aparatur. Di situ teman-teman terdapat tugas teman-teman sebagai asesor. Di sini saya contohkan ahli pertama ya, karena pastinya teman-teman ini yang didaftar jabatan ahli pertama kan ya, untuk P3K-nya. Nah, di sini kan ada tugas-tugasnya teman-teman, ya kan? Ini sebagian aja saya lihatkan. Nah, salah satu tugasnya itu misal menentukan pendekatan asesmen kompetensi atau potensi. Nah, untuk teman-teman yang akan mengikuti P3K, nah kalau saya contohkan di sini, teman-teman berarti harus mengetahui maksud dari pendekatan asesmen kompetensi ini apa. Jadi seperti itu cara belajarnya teman-teman. Karena nanti soal-soal teknis itu terkait dengan tupoksi teman-teman gitu. Ya, setahu saya terkait tupoksi teman-teman. Teman-teman bisa baca peraturan pengadaan P3K ya. Kompetensi teknis itu apa. Nah, yang kedua, menyusun rencana asesmen kompetensi. Berarti yang harus teman-teman pahami apa? Rencana asesmen kompetensi itu terdiri dari apa aja sih? Gitu. Jadi nanti ketika teman-teman paham seperti itu, ngambil kata kunci seperti itu dan mempelajarinya, apapun nanti bentuk soal yang keluar, ya ketika teman-teman tes, apapun bentuk soalnya, mau bentuk cerita kah, mau bentuk apakah, teman-teman akan paham. Teman-teman pasti akan bisa jawab. Kalau teman-teman betul-betul paham terkait tugas teman-teman sebagai jabatan yang teman-teman lamar. Seperti itu teman-teman. Ya, ini sebagai contoh aja. Jadi, saya nanti akan memberikan latihan soal terkait assessment. Jadi 5 soal aja, nanti saya akan lanjut lagi 5 soal ya teman-teman. Sama seperti di video-video sebelumnya. Oke, langsung aja teman-teman kita mulai latihan soal. Buat teman-teman yang akan latihan soal bisa ngambil kertas dulu ya. Nanti teman-teman jawab dulu, di pause dulu videonya baru nanti di play lagi. Oke, nomor 1. Asesor yang tidak berstatus PNS tetapi memiliki sertifikat asesor kompetensi manajerial serta bernaung atau bekerja pada lembaga penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural disebut A. Asesor ahli, B. Asesor konsultan, C. Asesor SDM aparatur, D. Calon asesor SDM aparatur, E. Asesor independen. Jawabannya adalah E. Asesor independen. Jadi, asesor independen ini teman-teman adalah orang yang bukan PNS, tidak berstatus PNS, tapi bekerja pada lembaga penilaian kompetensi dan punya sertifikat asesor. Nah, orang yang tidak berstatus PNS, tapi memiliki sertifikat dan bekerja di lembaga penilaian kompetensi disebut asesor independen. Asesor ahli ini nggak ada teman-teman, asesor konsultan juga nggak ada. Asesor SDM aparatur dan calon asesor SDM aparatur ini berstatus PNS. Tapi perbedaannya adalah kalau asesor SDM aparatur, dia ini sudah diangkat dalam jabatan fungsional asesor SDM aparatur. Kalau masih calon asesor SDM aparatur, dia ini udah ikut diklat, tapi belum diangkat dalam jabatan fungsional calon
diangkat jabatan fungsional sebagai asesor SDM aparatur. Makanya dikatakan calon asesor SDM aparatur. Nah, kalau asesor independen ini bukan PNS, teman-teman ya. Jadi statusnya bukan PNS tapi swasta. Seperti itu. Jadi jawabannya E ya, teman-teman. Ini ada di Peraturan BKN nomor 26 tahun 2019 bahwa asesor itu adalah asesor itu terdiri dari 3 jenis. Asesor SDM aparatur, calon asesor SDM aparatur, dan asesor independen. Nah, kemudian asesor independen itu adalah orang atau asesor yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil, tapi memiliki sertifikat dan bekerja pada lembaga penilaian kompetensi, itu disebut asesor independen. Ini ada di Peraturan BKN nomor 26 tahun 2019 ya teman-teman terkait pengadaan penilaian kompetensi. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nomor 2, sebagai salah satu anggota tim penyelenggara penilaian kompetensi, Denny harus mempunyai prinsip A. Reliable, B. Akuntabel, C. Fleksibel, D. Kompatibel, E. Acceptable. Jawabannya adalah A. Reliable. Jadi ini juga sama ya, masih di Peraturan BKN nomor 26 tahun 2019. Untuk penyelenggaraan penilaian kompetensi, teman-teman itu harus berdasarkan prinsip independensi, objektif, valid, reliable, dan transparan. Nah, kalau reliable ini maksudnya yaitu hasil penilaian kompetensi mencerminkan konsistensi kompetensi dalam kurun waktu tertentu. Nah, jadi prinsip penilaian kompetensi itu ada 5 ya teman-teman. Salah satunya reliable. Jadi jawabannya A. Oke teman-teman, lanjut nomor 3. Terdapat 4 komponen dalam penyelenggaraan penilaian kompetensi. Salah satunya yaitu A. Kejujuran, B. Sikap dan perilaku, C. Panitia penyelenggara, D. Tim penilai angka kredit, E. Fasilitas. Jawabannya adalah E. Fasilitas. Jadi untuk penyelenggaraan penilaian kompetensi, teman-teman itu ada beberapa komponen yang harus dipenuhi. Yang pertama, terdapat standar kompetensi jabatan. Jadi ada standar kompetensi jabatan dan ini sudah ada peraturannya sendiri. Kemudian tim penilaian kompetensi ini juga sudah diatur. Metode dan alat ukurnya juga sudah ada, teman-teman, dan fasilitas, baik itu dari fasilitas ruangan, komputer, dan segala macam. Nah, fasilitas ini banyak jenisnya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya di sini salah satu komponen dalam penyelenggara penilaian kompetensi adalah fasilitas. Oke, kita lanjut. Instansi daerah Anda akan melakukan perekrutan eselon 2 untuk mengisi jabatan kosong yang ada di setiap unit kerja. Oleh sebab itu, perlu dilakukannya penilaian kompetensi untuk menemukan SDM yang cocok untuk mengisi jabatan tersebut. Jika Anda sebagai asesor SDM aparatur yang ditugaskan untuk melakukan penilaian kompetensi, metode apa yang akan Anda gunakan? A. Metode CAT, B. Metode sederhana, C. Metode sedang, D. Metode kompleks, E. Metode lainnya. Jawabannya adalah C. Metode sedang. Oke, jadi dalam melakukan assessment, teman-teman ada yang namanya metode assessment center. Nah, metode assessment center ini terbagi dari 3 ya. Ada metode sederhana, sedang, dan kompleks. Jadi metode CAT nggak ada, ini juga nggak ada. Jadi 3 ini, metode sederhana, sedang, dan kompleks. Nah, kemudian untuk metode sederhana, ya, metode sederhana, metode sedang, dan metode kompleks ini masing-masing sudah ada peruntukannya, teman-teman. Untuk metode sederhana, ini digunakan untuk menilai kompetensi jabatan pelaksana, pengawas, serta jabatan fungsional yang setara. Kemudian, metode sedang ini digunakan untuk menilai kompetensi pada jabatan administrator
dan JPT Pratama di instansi pusat, provinsi, kabupaten, kota, serta jabatan fungsional yang setara kecuali jabatan sekretaris daerah. Untuk sekretaris daerah ini harus menggunakan metode kompleks. Nah, coba lihat ya teman-teman. Metode kompleks ini digunakan untuk menilai kompetensi JPT Pratama Sekretaris Daerah di Kabupaten Kota, JPT Madya Sekretaris Daerah di Provinsi, serta JPT Madya dan Utama pada instansi pusat serta jabatan fungsional yang setara. Jadi, kita kembali ke soal dulu. Yang mau direkrut ini adalah eselon 2 di daerah. Ya, eselon 2 di daerah. Nah, untuk mengisi jabatan di setiap unit kerja artinya yang dicari itu kepala dinas ya, teman-teman. Kepala dinas. Nah, eselon 2 ini setara dengan JPT Pratama ya. JPT Pratama ini ya. JPT Pratama. Nah, di instansi kabupaten, kota atau daerah. Nah, maka dari itu metode yang tepat digunakan adalah metode sedang. Oke teman-teman, jadi metode yang digunakan adalah metode sedang. Oke, kita balik lagi ke soal. Jadi jawabannya adalah C. Kalau metode sederhana tadi, ini untuk penilaian kompetensi jabatan pelaksana, kemudian pengawas, dan jabatan fungsional yang setara. Kalau kompleks ini untuk sekda ya teman-teman, kalau di kabupaten kota. Ini ya. Oke teman-teman, saya lanjut lagi ya. Nomor 5, role play termaksud dalam alat ukur jenis A. Wawancara, B. Praktik kerja, C. Simulasi, D. Memainkan peran, E. Tes psikologi. Jawabannya adalah C. Simulasi. Jadi dalam assessment center ini, selain ada beberapa metode yang dilakukan, juga sudah terdapat alat ukurnya, teman-teman. Jadi alat ukur yang digunakan dalam metode assessment center yang terdiri dari 3 jenis tadi itu dibagi-bagi lagi jadi 3 jenis. Ada simulasi, wawancara kompetensi, dan tes psikologi. Nah, untuk simulasi ini, teman-teman, itu jenisnya ada banyak lagi. Mulai dari in-tray atau in-basket, proposal writing, presentation, case analysis, leader list, group discussion, role play, business games, dan fact finding. Oke, nah untuk role play berarti ini masuk kategori simulasi. Nah ini ada di peraturan BKN nomor 26 tahun 2019 ya teman-teman. Nanti teman-teman baca itu banyak banget dijelaskan tentang assessment. Ya, cuma saya nggak bisa ambil semuanya. Jadi sini saya hanya bikin 5 soal dulu. Oke teman-teman, jadi jawabannya C ya, simulasi. Jadi role play ini termaksud dalam ukur jenis simulasi. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya, teman-teman asesor. Nah, jangan lupa ya, saya ingatkan selalu mencari referensi yang lain ya. Semakin banyak referensi teman-teman semua itu semakin bagus teman-teman. Dan kalau memang teman-teman butuh ikut bimbingan belajar, silakan cari bimbingan belajar yang cocok untuk teman-teman semua untuk persiapan P3K. Oke teman-teman, mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.